Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2025, LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0625082543. Bidang studi pendidikan agama Islam. Saya mengajar di SD Negeri Telontoraja 1 Kabupaten Pamekasan. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita is breaking dulu ya. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Alhamdulillah ya, kalian sehat, diberi kesehatan, bisa masuk hari ini dan bisa belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas maju ke depan. Belum berjalan di mari, marilah kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Siapa yang nggak masuk? Tata, Aldo, enggak ya, 2 orang ya. Di sini jumlahnya siswanya 26, berarti yang tidak masuk 2 orang. Sekarang semangat dengan belajar? Semangat. Ada yang ngantuk? Semangat. Kita akan belajar ya hari ini ya. Baik, kita buka pembelajaran hari ini bab 3. Tapi sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Masih ingat kemarin? Iya, masih ingat gak tentang Asmaul Husna? Sudah lupa? Coba kita bacakan Asmaul Husna bersama-sama. Gak usah banyak-banyak. 5 Asmaul Husna ya. Apa saja? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliku, Ya Barik.
Ya Musawwir ya Fakhar ya baca. Ayo. Ya sudah, kalau kalian sudah lupa, berarti yang kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Jangan lupa ya. Siapa yang tahu artinya Al-Malik? Yang kemarin ibu pelajari, yang kalian pelajari, Al-Malik artinya maharaja, ada di bukunya. Al-Malik artinya adalah maharaja. Terus Al-Quddus, apa artinya Al-Quddus? Yang kemarin, ayo. Ada yang tahu? Al-Quddus maha mulia. Sudah lupa ya? Tidak dipelajari. Terus apa lagi itu? Yang kemarin selain Al-Quddus? Apa artinya Al-Aziz? Maha mulia. Ada 5 kan? Yang terakhir apa? Assalam. Apa artinya salam? Maha sejahtera. Jadi itu adalah pelajaran minggu kemarin. Kita akan memulai pelajaran di bab 3. Yuk dibuka halaman. Bab 3. Tentang apa? Tentang keragaman sebagai sunnatullah dan ajaran kebaikan. Sudah dibuka bukunya? Sudah ditemukan? Sudah. Bab 3 nak, bab 3. Indahnya saling menghargai ini keragaman sebagai sunnatullah dan ajaran kebaikan. Loh, sebelum ibu bahas, apakah ada yang tahu tentang sunnatullah? Ada? Bangku sini? Ayo, yang perempuan, ada yang tahu apa itu sunnatullah? Ada yang tahu tidak? Sunnatullah itu adalah apa? Ayo, Fahmi tahu, Fahmi? Adalah ketentuan yang ada di alam semesta ini. Jadi yang terjadi di alam semesta ini adalah ketentuan Allah, dinamakan sunnatullah. Apa aja ibu barusan? Apa sunnatullah? Ketetapan yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, apakah di kelas ini ada yang berbeda agama? Gak ada. Kenapa kok tidak ada? Ayo, kenapa? Karena mayoritas di sekolah ini, di kelas ini agamanya agama Islam. Apakah kalian punya teman selain beragama Islam? Tidak, mayoritas agamanya agama Islam. Baik, ibu akan memasuki tujuan pembelajaran ya. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah atau lita'arufu. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama lainlah. Jadi di sini ini adalah tujuan kita, tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya ya. Yang pertama di sini adalah tentang keragaman adalah sunnatullah. Yang pertama, Allah menciptakan manusia beragam agar saling mengenal atau lita'arufu. Jadi yang pertama adalah Allah menciptakan semua manusia yang ada di bumi ini adalah untuk saling mengenal ya, satu sama lain meskipun kita berbeda agama.
Meskipun ada yang agama Kristen, Islam, banyak ya, beragam-ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, perbedaan bukan untuk bertengkar, tapi untuk hidup damai. Jadi, meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, berbeda profesi, semuanya meskipun agama kita tidak sama, kita harus saling menghormati, harus hidup damai, harus punya toleransi, yang mana sudah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan laki-laki, perempuan untuk saling mengenal. Allah menciptakan berbagai-bagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Ya, ada apa? Ada agama Islam. Apa yang kalian tahu? Ada Karima Kristen, ada Buddha, ada Katolik. Ya, beragam-ragam suku untuk kita saling menghargai. Selanjutnya kita akan menonton video ya. Sebelum menonton video, kalian harus cermati video tersebut. Nanti sama ibu mau ditanyakan ya. Pertama, Islam. Kebanyakan warga Indonesia beragama Islam. Umat yang menjalankan agama Islam bernama Muslim. Dan tempat ibadah umat Muslim adalah masjid serta tempat suci. Kenapa, Nam? Sakit perut, Nam? Ya, sakit perut. Agama Islam disebut Semangat. Kedua, Semangat, ayo. Mari tepuk semangat, mari Ibu. Adalah terbanyak kedua di Indonesia. Tempat ibadah umat Kristen Protestan adalah gereja. Ya, gak apa-apa. Lihat ke depan. Umat Kristen Protestan disebut sebagai pendeta. Ketiga, Kristen Katolik. Kristen Katolik dan Kristen Protestan memiliki kemiripan pada nama tempat ibadah, yaitu gereja dan juga kitab sucinya, yaitu Alkitab. Umatnya yang menjalankan agama Kristen Protestan dan Katolik pun juga disebut dengan Nasrani. Namun, pemuka agama Katolik disebut dengan pastor. Keempat, agama Hindu. Nama tempat ibadah umat Hindu adalah Pura dan kitab sucinya bernama Weda. Pemuka agama Hindu disebut Palita atau Bedanda. Apakah kamu tahu agama Hindu sudah ada di Indonesia sebelum Islam dan Kristen? Kelima, agama Buddha. Nama tempat ibadah umat Buddha adalah Wihara dan kitab sucinya bernama Tripitaka. Pemuka agama Buddha disebut sebagai biksu atau biksuni dan upasaka atau upasika. Sama seperti agama Hindu, agama Buddha sudah ada di Indonesia sebelum agama Islam dan Kristen. Ayo dengarkan itu. Yuk duduknya yang rapi duduknya. Keenam adalah Konghucu. Agama Konghucu adalah agama yang paling baru diakui di Indonesia. Nah, tadi di video ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama agama apa? Islam. Tempat beribadah agama Islam di mana? Di masjid. Yang memeluk agama Islam disebut Muslim. Yang kedua agama apa tadi? Yang kedua ada agama Kristen. Tempat ibadahnya di mana? Di gereja. Terus yang ketiga? Yang ketiga apa? Katolik. Agama Katolik. Tempat ibadahnya di mana? Di
Di gereja. Sama ya. Coba kita lihat lagi. Yang keempat agama apa? Agama apa yang keempat? Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu. Ya, apa yang nyaman gila Hindu? Katolik lain ya. Terus yang kelima agama apa lagi? Ada agama Buddha. Terus ada agama Konghucu. Ada agama Hindu. Tempat ibadahnya di mana kalau Hindu? Apa namanya yang tadi itu? Hah? Pura. Kalau yang menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, selanjutnya kita beralih. Nah, yuk. Ajaran kebaikan dalam agama Islam. Yang pertama jujur. Jujur itu banyak anak jujur dalam segala hal ya. Baik itu perkataan, perbuatan dan juga niat. Contohnya kalau jujur terhadap diri kita sendiri, contohnya gimana? Yo, contohnya gimana? Ketika ada ujian, kalian tidak boleh nyontek, harus jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau jujur terhadap orang lain, gimana contohnya? Gimana contohnya kalau kita jujur terhadap orang lain? Misalnya ya, contohnya kalian menemukan uang di halaman sekolah, terus sama kalian diambil, itu tidak boleh. Kita harus jujur, dikasih tahu sama teman-temannya bahwa kalian menemukan uang, barangkali uang yang kalian temukan itu adalah uang teman kalian. Paham? Oke, yang kedua, menolong sesama. Dalam agama kita harus saling tolong menolong. Ya, kenapa harus kita saling tolong menolong? Dengan kita tolong menolong, kita akan bisa menghargai orang lain. Ya, misalnya, contohnya tolong menolong seperti apa? Elsa, tolong menolong seperti apa? Ayo. Membantu orang. Lagi. Memberi sedekah. Ya, itu juga masuk tapi nanti ya. Terus lagi. Tolong menolong sesama manusia. Kita harus tolong menolong sesama manusia. Misalnya ada temannya yang jatuh dari sepeda, kalian harus tolong menolong. Misalnya ada teman kalian kesusahan, ya, nggak punya uang, misalnya nggak bawa bolpen, kita harus tolong menolong dengan kita meminjamkan bolpen. Banyak contohnya, karena banyak ya contohnya anak-anak ya yang kita lakukan setiap hari itu ya, banyak kan. Yang ketiga, menghormati orang tua. Di sini kita harus menghormati kedua orang tua kita. Kenapa kita harus menghormati kedua orang tua kita? Karena orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Tanpa adanya orang tua, kita tidak bisa lahir ke sini. Allah yang Maha menciptakan semua umat yang ada di bumi ini. Kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Kita harus Kita harus menghormati yang lebih tua. Dengan kita berbicara, kita harus sopan santun. Terus apalagi kalau kita lewat di depan orang yang lebih tua, kita harus menunduk. Harus sopan santun. Lagi, kalau di sekolah guru kalian itu adalah orang tua kalian. Jadi tidak boleh berkata yang kasar. Coba kita tepuk semangat dulu, ayo.
Tepuk semangat. 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 Apa jangan Ibu tadi? Menghormati kedua orang terhadap orang tua. Jangan durhaka. Kalau kita disuruh orang tua itu harus gimana? Harus mau. Jangan bilang inilah itu. Tidak boleh. Kalau kita durhaka terhadap orang tua, kita akan masuk apa? Neraka. Kita akan masuk neraka. Terus yang terakhir, yang ini ya, bersedekah itu tidak boleh pamrih ya. Bukan karena kita pengen dipuji orang, bukan karena kita pengen terlihat kaya lah. Jadi kalau bersedekah itu dengan hati yang ikhlas ya. Kita harus bersedekah kepada siapa? Terhadap orang yang tidak mampu. Terus kita harus bersedekah kepada siapa? Lagi terhadap anak yatim. Lagi terhadap fakir miskin. Terhadap apa lagi? Orang yang berkecukupan. Misalnya kita bersedekah nggak usah banyak-banyak, yang penting hati kita ikhlas. Ibu lanjut ya. Yuk kita lanjut. Lah, ini lambang agama apa? Agama Islam. Ini adalah lambang yang kita anut, agama Islam. Ini lambang agama Kristen. Bagus. Yang ini lambang agama apa? Konghucu. Jadi kalau kalian harus paham dengan semua agama yang ada di Indonesia. Ada lagi nih. Ini agama apa? Hindu. Terus ini lagi. Agama apa? Agama Buddha. Paham? Sudah tahu? Kita lanjut dengan ajaran kebaikan agama lain. Sebenarnya ajaran agama kita, ajaran agama lain itu sama. Nilainya itu sama. Yang pertama, ini yang pertama, kita harus hidup rukun. Jadi meskipun kita berbeda agama, kita harus rukun. Kita tidak boleh bertengkar. Kita harus menghargai satu sama lain. Yang kedua, ini saling tolong menolong ya. Kita harus saling tolong menolong meskipun kita berbeda agama. Yang ketiga, ini harus menghargai sesama. Meskipun kita berbeda agama, kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh bertengkar. Misalnya kalian punya temannya itu menganut agama Kristen, menganut agama Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, kita harus saling menghormati agama lain. Yang terakhir, kita harus menyayangi orang tua ya. Kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua kita. Paham? Kita lanjut. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham dengan materi yang barusan Ibu terangkan di depan, sekarang Ibu akan membuat
diskusi kelompok. Di sini ibu akan membagikan berapa kelompok di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tiap kelompok nanti kalian mendiskusikan ke depan. Ayo ini dikerjakan ya. Yo ini ditulis. Ditulis di sini. Kalian tugasnya di situ yang pertama ajaran kebaikan dalam agama lain apa? Yang tadi ibu terangkan terhadap kalian itu kan sudah diterangkan sama ibu. Terus kalian mikir sendiri selain itu ya. Yang kedua, ajaran kebaikan dari agama lain apa saja? Sebutkan 3 dari agama kalian, 3 dari ajaran agama lain, 3. Setelah itu kita berdiskusi ke depan, tiap kelompok mendiskusikan, membaca hasil diskusinya ke depan. Nah ini Mar, ini tulis ajaran kebaikan dalam agama Islam itu apa saja? 3. Ditulis di kolom sini ya. Terus kan Pak Cong ini nggak usah ini. Yang ini ajaran kebaikan dari agama lain apa saja ajaran kebaikannya kan sudah dijelaskan sama ibu di depan tadi ya. Ditulis nanti kalau sudah selesai baru kita berdiskusi ke sini siapa yang mau maju ya. Ayo kerjakan. Di sini nama kelompoknya apa? Mawar. Hah? Mawar ditulis ya di atas nih, ditulis di sini nih. Nama kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Apa nama kelompoknya? Ayo, apa Diki? Nama kelompoknya di sini apa? Jenggot. Nah, ditulis di sini. Ajaran kebaikan dalam agama Islam itu apa? Ajaran kebaikan dari agama lain itu apa? Boleh kalau menghormati agama yang lain. Enggak. Boleh, nggak apa-apa. Ini kena. Ini ajaran kebaikan dari agama lain. Ini adalah kelompok apa? Ayo, baca ayo. Yo hasilnya ini kelompok berapa ini? Ayo dibaca. Yang nyaring nak, yang nyaring. Yang ini langsung. Ajaran kebaikan dalam Islam. Ya. Pelan. Dinyaringkan. Saling menghargai. Bagus. Saling membantu orang yang kesusahan. Ya. Ajaran kebaikan dari agama lain. 1. Saling membantu sama jika agama lain. 2. Saling menyapa salam jika agama lain. 3. Saling membantu agama yang lain. Bagus. Ini dari kelompok bunga mawar. Tepuk tangan dulu. Ayo yang lain ada yang sudah? Wah, ini yang terakhir. Ayo, ini yang terakhir. Ayo. Ini yang terakhir. Ayo yang terakhir ini dari kelompok. Ayo semangat. Nah, semangat ayo, semangat. Ayo semangat. Ini dari kelompok geng apa ini namanya ini? Geng Roheri. Geng Roheri ya, ayo dibacakan. Ayo. Apa itu yang pertama? Beribadah. Terus Sholat 5 waktu. Terus bersedekah. Berdoa sebelum makan. Lagi berdoa sebelum tidur. Tepuk tangannya mana? Yo, kita tepuk tangan. Nah, kita refleksi dulu ya. Apa manfaat kita saling mengenal perbedaan? Jadi manfaat kita ayo nak duduk nak. Duduk. Manfaat kita saling mengenal perbedaan, manfaatnya itu banyak. Hubungan kita akan menjadi erat, iya kan? Terus ajaran kebaikan apa yang kamu praktekkan mulai hari ini? Kita harus saling rukun. Kita harus saling
menghargai. Ayo, kita harus apa kata ibu barusan? Kita harus saling rukun, saling menghargai. Hai. Halo. Biar kalian semangat, biar kalian tidak bicara sendiri, dengarkan ibu ya. Ajaran kebaikan apa yang kamu praktikkan mulai hari ini? Ajaran kita harus saling toleransi, harus saling menghargai. Jadi kebaikan dalam berbagai agama, ya, kebaikan dalam berbagai agama mengajarkan kita untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, untuk hidup rukun dan damai, biar kita bahagia, hidup tenang. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Yo. Wa ya Rabbi irhamni bihusni khotimati. Diam ya. Baik, sekian dari ibu. Kita bertemu minggu depan ya dengan materi selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.